kayaknya harus sudah dimodelkan dari data yang ada. Betul. Betul kayak itu. Betul Pak. Jadi sudut pandangnya tidak hanya sekedar bicara land carrying capacity, tapi juga harus bicara social impact investment-nya Pak. Karena nggak akan bisa jalan lah Pak, dari pengalaman saya di berbagai tinjauan saya di Indonesia ini, kalau itu nggak pernah dikaji gitu, khususnya budaya setempat gitu terhadap kinerja mereka. Misalnya begini Pak, salah satu contoh adalah kemampuan satu Hauka untuk bekerja, cara bekerja mereka apa sebagainya, dan kebiasaan dan sebagainya, itu kalau nggak diberikan input dari awal untuk manajemen ngambil keputusan, itu nanti akan jadi kendala di kemudian hari pada saat mereka masuk, walaupun ada potensi lahan dengan land carrying capacity seperti ini misalnya kan gitu Pak. Itu sudut pandang saya Pak. Baik, ya pengalaman saya dengan Mas Hisbat dulu di Kalimantan Barat membangun hutan rakyat itu sampai 11.000 hektar. Wah, itu rame dengan soft thinking dan hard system itu, dan itu berhasil betul. 11.000 hektar terbangun, dan bahkan petaninya itu cari saya itu sampai di Jakarta karena sudah berhasil jadi orang kaya gitu. Ya, kami berpengalaman memang dari apa yang namanya mengajak masyarakat berbisnis. Saya kira itu teman-teman ya, Pak Isbat, Pak Abdillah, Pak Kurniawan, Mas Tony, kemudian Pak Zainal masuk nggak? Pak Zainal, kalau bisa videonya dibuka supaya tahu. Gitu, dibuka videonya. Silakan mute-nya dibuka untuk memulai. Kalau gitu mohon izin ya, kami langsung menyampaikan bagaimana proposal yang sudah disusun oleh teman-teman, dan mohon nanti masukannya gitu. Silakan Pak Isbat atau Pak Abdillah, silakan. Abdi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin ya, saya share screen Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari tim telah menggagas mendiskusikan terkait usulan teknis mengenai identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan biomasa di Pulau Jawa. Dan kami terdiri dari beberapa tim ahli, ada 7 tim ahli, utamanya tenaga ahli kehutanan, tenaga ahli JS dan pemetaan, tenaga ahli pertanian, agronomi, tenaga ahli kebijakan, tenaga ahli sosial, serta tenaga ahli kelembagaan dan tenaga ahli ekonomi. Di Kepulauan Jawa, keseluruhan bahwa untuk masalah biomasa, desa sangat mendukung karena energi biomasa sendiri merupakan salah satu energi alternatif yang merupakan pengganti bahan bakar fosil. Jadi ada beberapa sumber biomasa, utamanya dari hasil hutan tanaman, dari hasil limbah pertanian maupun pengolahan pangan, serta sisa-sisa metabolisme dari makhluk hidup, dan terdapat dari beberapa tanaman sumber energi biomasa itu sendiri. Untuk unit pengelolaan biomasa, berdasarkan kajian teknis kami, bahwa ada dua kajian umum terkait unit pengelolaan biomasa, baik dari segi dimensi hasil maupun dari segi dimensi manajemen. Dari segi dimensi hasil itu sendiri telah kami jabarkan bahwa ada 3 dimensi hasil. Yang pertama, kelestarian fungsi produksi, kelestarian dari segi fungsi ekologis, dan kelestarian dari segi fungsi sosial. Adapun dari unit pengelolaan untuk dimensi manajemen juga terdapat ada 3, dari segi manajemen kawasan areal, dari segi manajemen hutan, maupun dari segi manajemen kelembagaan. Dari unit pengelolaan biomasa itu sendiri dan dimensi-dimensi hasil maupun dimensi manajemen ini merupakan salah satu potensi pengembangan biomasa tersendiri untuk melihat berbagai macam sifat, kemungkinan pemanfaatan, baik biaya produksi menurut jenis atau kategori jenis hutan, pertanian, peternakan, dan limbah untuk kajian teknis yang akan kami lakukan. Jadi untuk kriteria jenis itu sendiri, untuk kriteria dari potensi pemanfaatan dan kelompok pemanfaat utama, ini telah tergambarkan dari tabel
bahwa kita telah mengkategorisasikan dari hutan, pertanian, peternakan, dan limbah. Jenis-jenis biomasa sendiri telah saya jelaskan di awal bahwa ada dari potensi biomasa dari pangan, non-pangan, dan hutan. Dan telah kami jabarkan beberapa rekomendasi jenis tanaman hutan yang banyak menghasilkan biomasa, baik dari akor, kaliandra, gamal, maupun lamtoro. Ini merupakan bagian dari beberapa hutan tanaman yang banyak mengandung biomasa. Dan diskusi kami yang telah kita bangun berdasarkan TOR yang telah didiskusikan, ini ada empat penjabaran yang mesti dilakukan dalam kajian ini. Yang pertama terkait dengan pemetaan biomasa yang ada di Pulau Jawa. Jadi terkait pemetaan biomasa yang ada di Pulau Jawa, ini juga telah kita susun berdasarkan metodologi untuk bagaimana bisa memetakan potensi biomasa yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua terkait list supplier yang melakukan usaha di bidang biomasa dan memiliki sertifikat. Ini juga telah kita cantumkan tentang pencabaran metodologi, baik dari segi penelitian deskriptif, kuantitatif, maupun deskriptif kualitatif. Dan yang ketiga terkait historical biomasa dan forecast, bagaimana ketersediaan biomasa, baik ketersediaan biomasa dari tahun sebelumnya, dari tahun 2000, 2010 maupun tahun 2020 saat ini, dan bagaimana melihat ketersediaan biomasa forecast beberapa tahun ke depan, baik ketersediaan biomasa sampai 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Yang terakhir, hasil dari studi report kami terkait dari penjabaran metodologi yang kami lakukan. Metode penelitian yang kita bangun berdasarkan hasil diskusi ini ada 5. Yang pertama, analisis deskriptif terkait gambaran potensi yang ada di Pulau Jawa terkait dengan biomasa. Dan dari hasil analisis deskriptif itu sendiri, kita melakukan perhitungan biomasa pada beberapa hutan tanaman ataupun beberapa potensi limbah, baik itu tempurung kelapa, baik itu dari serasa tanaman maupun dari sampah. Ini kita akan menghitung kandungan biomasanya. Yang kedua, kita akan melakukan analisis pemetaan biomasa yang ada di keseluruhan Pulau Jawa. Dan yang ketiga, kita akan membangun analisa ekonomi terkait dengan biomasa yang ada di Pulau Jawa. Keempat, analisis yang kita bangun adalah analisis stakeholder. Jadi aktor apa saja yang berperan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kandungan biomasa yang ada di Pulau Jawa. Terakhir, untuk historical dan forecasting, kita membangun analisa sistem dinamik. Ini 5 metodologi yang kami bangun dan kami akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, untuk metode analisis deskriptif dan data kuantitatif untuk pengukuran, ini kita lakukan berdasarkan analisis data-data yang ada, data-data yang sudah ada, baik itu tersedia di pemerintah maupun data-data yang kita ambil di lapangan atau dari beberapa riset-riset jurnal, baik nasional maupun internasional. Dan kemudian kita lakukan analisis data lapangan. Jadi analisis data lapangan ini kita lakukan pengukuran langsung dengan berbagai metodologi, baik dengan sistem plot, kita melakukan titik plot lapangan, ataupun dengan metode pengeringan. Jadi ini gambaran secara lebih jelas dan hitung-hitungan persamaan yang kami pakai berdasarkan beberapa rujukan jurnal untuk melakukan perhitungan biomasa yang terkandung dari beberapa kategorisasi jenis yang banyak mengandung biomasa, baik dari hutan tanaman, pertanian, limbah itu sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan hasil data lapangan sendiri, kita juga akan melakukan perhitungan lab. Jadi dalam analisa kami bahwa penting kita melakukan analisa lab untuk mengetahui jumlah kalori dari beberapa bahan baku yang banyak mengandung biomasa, baik itu kelapa sawit, tebu, kelapa maupun yang lainnya. Jadi ini penting kita lakukan beberapa analisa, termasuk perhitungan lab untuk perhitungan kalori. Dan yang kedua, terkait dengan pemetaan biomasa. Jadi untuk pemetaan biomasa itu sendiri, kita akan lakukan analisa keseluruhan di Pulau Jawa, baik dengan perhitungan NDVI maupun model pemetaan biomasa
dengan berbagai jenis analisis pemetaan yang kita lakukan, dan kita akan validasi hasil data keseluruhan potensi biomasa yang ada di Pulau Jawa. Analisis yang ketiga adalah terkait dengan metode analisis kelembagaan. Jadi metode analisis kelembagaan ini kita akan mengetahui peran dari beberapa lembaga stakeholder yang ada, yang berkecimpung, yang banyak bergerak dalam upaya-upaya pemanfaatan biomasa di keseluruhan Pulau Jawa. Jadi metode interpretatif struktural modeling ini yang kita pakai untuk melihat lembaga yang paling berperan dalam pemanfaatan biomasa di keseluruhan Pulau Jawa. Ini analisis yang telah kami diskusikan dan kami usulkan dalam proposal proyek teknis kami. Dan yang keempat, kita melakukan analisa ekonomi, utamanya analisa harga untuk potensi proyeksi harga, untuk perhitungan data-data. Ini juga kita akan lakukan identifikasi, estimasi model, pengujian sampai tahap penerapannya. Jadi analisa ekonomi ini mungkin nanti ada teman ahli kami di ekonomi nanti yang bantu tambahan penjelasan lebih detail terkait analisis ekonomi. Analisis yang berikutnya adalah kami melihat membangun suatu model dinamik. Jadi model dinamik ini penting kita lakukan untuk melihat sejauh mana data-data yang ada, data-data historikal, data-data untuk melihat data 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita butuh historical data. Jadi historical data biomasa itu sendiri kita akan modelkan dan melihat sejauh mana ketersediaan biomasa 20 sampai 30 tahun ke depan, dan intervensi-intervensi apa saja yang bisa dilakukan. Utamanya baik dengan intervensi kebijakan pemerintah ataupun dengan penerapan teknologi. Ini bentuk causal loop yang telah kita bangun. Ada beberapa causal loop yang telah kita susun berdasarkan tim kami. Dan yang kedua, causal loop yang kedua ini terkait dengan model kajian kebijakan pengembangan. Kebijakan pengembangan ini kita bangun berdasarkan model causal loop, di mana hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya ini saling terikat satu sama lain dan memiliki efek positif, di mana dari kebijakan pengembangan sendiri yang terkait dengan biomasa kita akan menambah luasan areal pertanian, jumlah peternakan, luasan kawasan hutan, sampai upaya kita melakukan luasan areal penanaman tanaman energi. Ini akan meningkatkan biomasa. Begitupun juga hutan, limbah hutan, kotoran ternak, dan limbah pertanian. Ini akan menambah limbah organik tadinya untuk limbah hutan maupun limbah pertanian dan kotoran ternak ini, sehingga meningkatkan biomasa. Peningkatan biomasa itu sendiri akan berdampak positif pada dampak ekologi, sosial, dan energi terbarukan itu sendiri, dan juga meningkatkan dampak ekonomi, bukan hanya di masyarakat tetapi juga di pemerintah. Dan peran kelembagaan ini lebih penting. Ini kita susun metode causal loop ini kita susun berdasarkan historical data yang dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hubungan model yang akan kita bangun dalam analisa biomasa untuk usulan kami ini. Ini analisis model dinamik. Dari hasil analisis model dinamik juga kita akan lakukan validasi data. Dari beberapa validasi data ini untuk mengetahui bahwa struktur modelnya mendekati struktur nyatanya. Ini terima kasih dari kami. Mungkin ada tambahan-tambahan dari tim ahli yang lain. Demikian presentasi saya terkait usulan teknis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.